Puji Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Kita kembali ketemu teman-teman, rekan-rekan, saudaraku dimanapun berada. Pada seri yang keempat, saya akan menyampaikan firman Tuhan dari konteks Mazmur pasal 77. Kiranya dapat memberkati siapapun yang berkenan. Tuhan Yesus berkati kami semua menikmati firman-Mu, dikuatkan dan diteguhkan dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Teman-teman yang terkasih, hari-hari ini kita sedang dalam pergumulan. Hari-hari ini pun saya bersemangat menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah pandemi corona. Saya berharap bahwa setiap kita dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan senantiasa. Apa yang kita lakukan ketika hari-hari susah kita? Apa yang kita lakukan ketika hari-hari penderitaan kita? Saya berharap kita tidak melakukan hal yang negatif yang hanya menambah penderitaan dan kesusahan kita makin berat. Tempuhlah cara surga menghadapi badai dunia. Itu renungan singkat seri keempat. Saya baca firman Tuhan. Haleluya. Ayat 12. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan-Mu Tuhan. Aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Tempuhlah cara surga menghadapi badai dunia. Ini seri keempat, saya sampaikan dua hal sederhana. Yang pertama, penuhilah pikiran kita dengan hal-hal baik yang Tuhan sudah buat sebelumnya. Isilah pikiran kita, penuhi pikiran kita dengan hal-hal baik yang Tuhan sudah buat sebelumnya. Lihat apa yang dilakukan oleh Asaf. Aku memikirkan, mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan dan keajaiban-keajaiban Tuhan di zaman purbakala. Di tengah-tengah penderitaan dan kesusahan yang dihadapi oleh Asaf, Asaf memikirkan perbuatan-perbuatan Allah sebelumnya kepada Abraham, kepada Musa, kepada Elia, kepada Elisa, kepada Daniel, kepada Yusuf. Bagaimana keajaiban Tuhan yang luar biasa itu. Dipenuhinya pikiran dengan keajaiban-keajaiban perbuatan Tuhan. Dan saya tahu itu dahsyat, teman-teman, itu luar biasa. Jangan kita isi pikiran kita dengan hal-hal negatif. Hal-hal yang tidak benar, yang tidak mendukung, mensupport kita supaya kuat di tengah-tengah penderitaan ini. Asaf memikirkan zaman purbakala, zaman tokoh-tokoh Alkitab sebelumnya, bagaimana kedahsyatan dan keajaiban Tuhan. Dan itu saya percaya spirit, kekuatan yang luar biasa bagi jiwa. Dan dia percaya kalau Allah melakukan keajaiban pada zaman purbakala, kalau Allah menyatakan keajaiban pada Abraham, pada Musa, pada Elia, pada Daniel, pada Yusuf, maka Allah juga, Tuhan juga bisa melakukan hal yang ajaib dan luar biasa pada penderitaan mereka. Teman-teman yang terkasih, mari kita renungkan hidup kita sebelum pandemi corona ini, sebelum penderitaan dan kesusahan kita ini. Tuhan Allah kita sudah melakukan banyak hal yang ajaib kepada kita. Renungkan dan pikirkan itu. Sebelum ini ada hal-hal hebat, hal-hal luar biasa, hal-hal dahsyat yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita, dalam keluarga dan rumah tangga kita, dalam kehidupan orang-orang yang kita tahu dan kita kenal. Saya mengalami banyak kecelakaan di jalan. Saya menderita banyak penyakit. Bahkan saya pernah divonis dokter tidak umur panjang ketika saya SD. Lalu ketika kita menderita sekarang, ketika saya susah, dalam banyak hal ketika saya susah, saya pikir semua itu. Saya bilang, Tuhan, Engkau dahsyat pada hari-hari aku sebelumnya. Engkau tunjukkan keajaiban-Mu ketika aku celaka. Engkau tunjukkan keajaiban-Mu ketika aku sakit. Engkau lakukan mujizat-Mu ketika aku sakit parah. Dan aku percaya di dalam penderitaan ini pun Engkau sanggup melakukan banyak keajaiban. Jiwa ini jadi kuat, hati ini jadi kuat. Kita tidak terpuruk stres, depresi, hopeless, tidak berdaya. Ketika kita mengingat, mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang luar biasa. Memori kita masih tajam. Kita mengingat sebelum ini Tuhan banyak melakukan keajaiban buat kita. Teman-teman, rekan-rekan dimanapun berada, jangan terpengaruh dengan situasi sulit hari-hari ini. Ingat sebelum ini, Tuhan dahsyat pada hari-hari kita. Tuhan dahsyat pada orang tua kita. Tuhan dahsyat pada suami, pada istri kita. Tuhan dahsyat pada anak-anak kita. Tuhan dahsyat pada usaha dan pekerjaan kita. Tuhan dahsyat dan luar biasa pada keluarga kita, pada gereja kita. Dan kita percaya Tuhan yang dahsyat itu masih sama akan melakukan keajaibannya. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan menempuh cara surga menghadapi badai dunia ini? Kita lihat
Ayat yang ke-13, aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu. Saya mau sampaikan cara yang kedua menghadapi badai corona ini, menghadapi penderitaan kita. Perkataan positif tentang Tuhan. Ada banyak orang berkata hal yang negatif tentang Tuhan. Tuhan tidak baik, Tuhan tidak sayang, Tuhan tidak cinta, Tuhan tidak lihat, Tuhan tidak mendengar, Tuhan tidak berkuasa, Tuhan tidak hadir, Tuhan tidak ada. Semua itu buang jauh-jauh dari kita. Kembali kita memperkatakan perkataan yang baik tentang Tuhan. Asaf berkata, aku hendak memperkatakan, menyebut perbuatan-perbuatan-Mu Tuhan. Jadi teman-teman, di tengah penderitaan, Asaf menyebut keajaiban Tuhan yang Tuhan buat pada Abraham, pada Daniel, pada Elia, pada Musa, pada Elisa, pada Yusuf. Perkatakan semua hal yang baik yang Tuhan lakukan. Demikian juga dengan kita hari-hari ini, di saat kita lagi dalam penderitaan, katakan, sebelum ini banyak hal baik Tuhan sudah buat bagi kita. Katakan itu sebab jiwa kita butuh kekuatan. Jangan katakan hal-hal negatif tentang Tuhan, tentang hidup ini, tapi katakan hal-hal yang baik. Teman-teman yang terkasih, di tengah-tengah kesusahan dan penderitaan, sekali lagi Asaf berkata, aku hendak menyebut-nyebut pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Kita katakan hal-hal yang ajaib tentang Tuhan. Siapa Dia? Engkau Tuhan Yehova Rafa, Engkau yang menyembuhkan penyakitku. Engkau Tuhan Yehova Nisi panji-panjiku. Engkau Tuhan Yehova Jireh yang mengadakan apa yang kuperlukan. Engkau Tuhan Yehova Shalom sang damaiku. Aku katakan Engkau adalah El Roy, Engkau yang menilik penderitaan. Aku katakan Engkau El Gibor, Allah yang maha besar. Aku katakan Engkau El Shaddai, Allah yang maha kuat, maha kuasa. Katakanlah hal-hal yang baik tentang Tuhan, tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang Tuhan sudah buat. Katakan di tengah-tengah penderitaan kita, Engkau sudah baik bagiku Tuhan. Engkau terlalu baik bagiku Tuhan. Engkau sudah baik bagi suamiku, bagi istriku, bagi orang tuaku, bagi keluargaku. Engkau sudah baik bagi semuanya Tuhan. Kau sudah baik pada pekerjaanku. Dan kita percaya di tengah-tengah kesusahan dan penderitaan ini, kita akan bangkit dengan spirit baru. Kita tidak akan lemah dan putus asa, karena kita mengingat keajaiban-keajaiban Tuhan, memenuhi pikiran kita dengan hal positif tentang yang Tuhan buat, dan memperkatakannya setiap hari. Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Sungguh Tuhan akan melakukan keajaiban di tengah-tengah penderitaan dan kesusahan kita. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Teman-teman yang terkasih, dimanapun kita berada, apapun penderitaan dan kesusahan kita, pikirkanlah hal-hal yang baik yang Tuhan sudah buat. Lalu kemudian katakan itu setiap hari, setiap saat. Maka kita akan menikmati kekuatan yang luar biasa. Jiwa kita akan kuat. Kita akan berdiri kokoh di dalam Tuhan. Ketika saya menderita, saya ingat dulu saya pernah celaka. Saya ingat dulu pernah saya sakit banyak hal. Saya ingat saya pernah divonis tidak umur panjang. Saya ingat semuanya. Dan itu membuat kekuatan spirit yang baru ketika kita menghadapi kesukaran dan penderitaan. Saya tahu teman-teman punya banyak pengalaman dengan Tuhan. Teman-teman punya banyak pengalaman dengan Tuhan. Perbuatan Tuhan banyak pada teman-teman. Itu sudah cukup untuk kita ingat dan kita katakan tiap hari. Maka kita akan mendapatkan kekuatan baru. Tuhan memberkati. Terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan seri keempat ini. Kita akan ketemu di hari yang lain dengan judul yang berbeda. Semoga kita senantiasa dikuatkan oleh Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu pada saat ini yang meneguhkan kami. Dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.